Para netizen langsung bereaksi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Di Twitter, hashtag salam gigit jari menjadi trending topik. Akun atas nama Rahmawati Nur Kumala, @rnkumala Putri misalnya menulis, "Makasih Pak, akhirnya BBM naik juga. Makasih banget loh, rakyat bahagia kok." Lalu ada akun Omar Adi Muhtamar, maksud kami Muhtar, @Omar Adi Muhtar dengan kicauan Dear Slang, ditunggu ya konser berikutnya di konser Salam Gigit Jari. Dari kicauan Elchan @LizzyLiz, bentuknya kartu sakti belum pegang tapi harga nasi sudah meradang. Nasib anak kos, hashtag salam gigit jari, hashtag salam 2000. Lalu berikutnya dari 1989 @Mlarneh, BBM naik otomatis beras dan teman-temannya pun naik. Orang-orang di kampung yang penghasilannya di bawah UMR mau makan apa? Hashtag salam gigit jari. Dan terakhir dari akun Monica Sabella @VM Sabella, BBM naik bukannya salah presiden, @Jokowi_Dodo, rakyat harus sadar kalau BBM pasti akan langka, syukur cuma naik. DPRD langka, hashtag salam gigit jari. PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan dilantik menjadi gubernur di Istana Negara besok. Pelantikan tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Rencananya pelantikan Ahok akan dilakukan pada tanggal 19 November pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah dilantik Presiden, ia akan segera mengajukan wakil gubernur yang akan mendampinginya hingga tahun 2017. Namun, ia enggan menyebutkan nama yang akan diusulkan ke Presiden sebelum dilantik. Ahok juga akan melantik wakilnya sendiri. Perpunya mengatur dilantik oleh Presiden di ibu kota. Enggak juga, enggak ada urusan dengan DPRD. DPRD diundang datang istana. Dilantik di istana lebih keren dong. Jarang-jarang kan ke istana. Gimana? Bapak 15 hari setelah dilantik harus mengusulkan. Jadi aku pikirin deh, mau Raisa kek, mau Dian kek. Saudara, untuk menghemat anggaran, Kementerian Keuangan berencana mewajibkan perjalanan dinas pegawai negeri sipil untuk menggunakan pesawat murah atau maskapai low cost carrier alias LCC. Nah, muncul sejumlah berita di media online sejak pagi tadi bahwa Kementerian Keuangan sudah menghimbau agar PNS menggunakan maskapai murah. Bila aturan ini berlaku, maskapai yang akan terpukul adalah PT Garuda Indonesia. Selama ini Garuda menjadi maskapai langganan perjalanan dinas instansi pemerintah. Alasannya maskapai ini memang BUMN alias milik negara. Tapi Menko Perekonomian Sofyan Jalil seperti dikutip tribunnews.com membantahnya. Menurutnya kalau himbauan ini dijalankan, Garuda sebagai BUMN akan menjadi korban. Nah, saudara, sebenarnya bagaimana dampak aturan ini terhadap Garuda Indonesia? Nah, kami coba berhitung rugi tidaknya Garuda dengan aturan ini akan tergantung seberapa banyak pegawai negeri sipil yang selama ini terbang dengan Garuda Indonesia. Ilustrasinya begini. Ada sekitar 4,5 juta PNS per tahun 2013 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, kalau misalnya hanya 1% yang terbang dengan Garuda Indonesia, artinya 45.000 orang PNS dan mereka cuma satu kali pulang pergi per tahun, artinya akan ada minimal 90.000 perjalanan. Nah, misalnya satu tiket Garuda Indonesia dipukul rata 1 juta rupiah. Memang biasanya harganya di atas 1 juta. Tapi kalau dikalikan dengan 90.000 perjalanan PNS yang berpotensi hilang, artinya Garuda Indonesia berpotensi setidaknya kehilangan pendapatan 90 miliar rupiah per tahun. Nah, tapi pastinya kita tanya langsung hitung-hitungan ini ke juru bicara Garuda Indonesia yang sudah bergabung dengan saya di sambungan telepon. Ada Pak Pujo Broto yang saat ini sedang berada di Tokyo, Jepang. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Pujo. Selamat siang Bu Mima, apa kabar Bu Mima? Baik Pak Pujo. Pak Pujo, para pegawai negeri sipil diminta untuk mengurangi dinas keluar kota dan terbang dengan maskapai murah. Sudah diperkirakan dampaknya ke Garuda Indonesia? Begini Bung Bima, jadi mungkin dalam satu hal barangkali kami tentunya juga memahami bahwa pemerintah tentunya perlu melakukan upaya-upaya langkah-langkah yang dapat meningkatkan aspek efisiensi.
Namun demikian kalau dikaitkan dengan orang melakukan kegiatan perjalanan dengan penerbangan, kami kira sebetulnya seperti Garuda, memang Garuda adalah penerbangan full service. Dan sebetulnya harga tiket Garuda itu kita di penerbangan full service juga kita mengenal ada namanya subklasis. Jadi harga tiket itu sebetulnya sangat bervariasi. Misalnya untuk kelas ekonomi saja itu ada 7 variasi misalnya harga kelas ekonomi. Jadi sebetulnya harga tiket penerbangan walaupun Garuda itu adalah perusahaan penerbangan full service, sebetulnya harga kita pun bervariasi dan itu juga tidak selalu tiket penerbangan kita itu selalu berada di atas atau lebih mahal dari penerbangan low cost yang kadang-kadang juga memang menetapkan harga juga yang relatif cukup tinggi. Jadi sebetulnya pilihan itu tidak dalam hal ini tidak bisa dibatasi. Misalnya ada low cost dan full service, tapi sebetulnya banyak pilihan bagi para penumpang. Gitu, Bung Bima. Pak Puju, tapi dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang merugi sampai dengan 2,5 triliun rupiah di triwulan ketiga kemarin, kehilangan berapa banyak pelanggan dari PNS ini cukup memukul bagi Garuda. Sebenarnya seberapa banyak Garuda melayani para penerbang dari instansi pemerintah selama ini? Cukup banyak, Pak? Jadi tentunya gini, Bung Bima, karena kan kami sendiri belum mengetahui secara persis ketentuannya, namun demikian kan orang akan melakukan bepergian kan juga barangkali himbauan itu mungkin tidak misalnya terbang dengan kelas bisnis atau apa, itu kan mungkin terkait juga dengan berapa jauh penerbangannya. Barangkali kalau itu penerbangan 1-2 jam barangkali memang cukup misalnya dengan kelas ekonomi. Namun demikian kan juga banyak misalnya bukan hanya dari karyawan pemerintahan, tapi juga banyak orang bahwa kadang-kadang harus melakukan perjalanan dinas yang cukup jauh, misalnya terbang ke misalnya kota tujuan ke Tokyo, ke Melbourne, ke Sydney, itu kan penerbangan 6-7 jam yang tentunya itu kalau apalagi besoknya akan melakukan kegiatan bisnis atau kedinasan, kami kira juga perlu kenyamanan. Jadi kami kira dalam konteks ini tentunya himbauan tersebut akan dikaitkan juga dengan misalnya berapa lama penerbangan yang dilakukan. Kalau 1-2 jam mungkin tidak perlu bisnis, tapi untuk tujuan yang lebih besar barangkali juga itu tetap ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh para karyawan pemerintahan. Baik, dan kami juga masih mencoba mengkonfirmasi aturan ini kepada Kementerian Keuangan, tapi terima kasih telah bersama kami Pak Pujo Broto, juru bicara dari Garuda Indonesia. Kami kembali di Entertainment News Siang. Belum lama ini Putri Indonesia Lingkungan 2014 baru saja menorehkan prestasi untuk Indonesia di ajang internasional. Ya, dia berhasil mendapatkan gelar Best National Costume dalam gelaran Miss International 2014 di Jepang. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Beberapa waktu yang lalu, Putri Indonesia Lingkungan 2014 Elvin Pertiwi baru saja menorehkan prestasi membanggakan untuk Indonesia dalam skala internasional. Ia berhasil menyabet gelar National Best Costume dalam ajang bergengsi Miss International 2014 yang diadakan di Jepang. Kostum tradisional Lampung yang bertajuk Tale of Tiger Crown berhasil membuat para juri terpana. Tema dari national costume kita ini sendiri Tale of Tiger Crown. Jadi menceritakan tentang keunikan ataupun kemistisan dari Crown Tiger ini sendiri gitu loh. Dan orang-orang Jepang dan apalagi orang-orang dari Miss International sendiri kagum sama cerita asal dari crown-nya ini sendiri tentang apa, dan mereka pun juga kagum banget ya karena materialnya sendiri pun terlihat mahal. Dari kontestan-kontestan yang lainnya itu pun mereka juga sangat mengagumi kostum Elvin yang kayak Miss Indonesia, you're so gorgeous with that costume gitu-gitu. Elvin menambah kepercayaan diri Elvin waktu Elvin lagi berlomba di Miss International. Miss International itu sendiri mengedepankan misi dari budaya mereka, tapi juga mereka nggak tertutup sama budaya yang di luar dari Jepang itu sendiri. Dan Elvin alhamdulillah senang banget bisa membawakan budaya-budaya Indonesia, khususnya dari national costume juga gitu loh. Di balik kesuksesan Elvin menorehkan prestasi yang membanggakan, turut andil campur tangan dari Dinan Faris. Ia merupakan presiden dari Jember Fashion Carnaval yang mendesain kostum tersebut. Jadi inspirasi untuk nasional kostum kita mengangkat inspirasi dari local wisdom Archipelago Indonesia. Di Miss Internasional 2014 saya terinspirasi Lampung. Jadi saya pikir Lampung punya kekuatan yang luar biasa, bisa menjadi ide inspirasi untuk menciptakan nasional kostum yang kita inovasi dan kita ciptakan bisa merepresent
Indonesia. Kalau kita bicara dari persiapan, kita sekitar 6 bulan, mulai konten, konsep segala macam, terus masuk di masa produksi kurang lebih antara 2-3 bulan. Nah, kalau kita bicara kesulitan, itu pertama kali dalam membuat konsep. Tapi pada saat konsep kita temukan, tinggal bagaimana kita menciptakan imajinasi dan inovasinya. Ya, mulai dari bagian kepala itu ada mahkota, kemudian di bagian dada ada sayap ya berbentuk ornamen yang itu ciri khas dari ornamen-ornamen dan detail dari Lampung. Kemudian di bagian bawah itu ada jubah yang menutupi pinggul sampai menjuntai ke lantai. Lalu melihat kemenangan Elvin dengan busana tradisional khas Indonesia, seperti apa pendapat dari Putri Kuswisnu Wardani selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia mengenai perkembangan pakaian khas Indonesia di mata dunia? Bahwa Indonesia ini mempunyai kelebihan yang luar biasa dari segi budayanya. Ini merupakan salah satu daya tarik yang luar biasa untuk pariwisata Indonesia. Selain rancangan Dinan Faris yang mendesain kostum Tale of Tiger Crown, beberapa desainer tanah air juga berhasil membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional. Sebut saja salah satu desainer busana muslim Dian Pelangi, yang telah beberapa kali menggelar fashion show di Pekan Fashion Internasional. Salah satunya adalah fashion show di kota mode New York dan pagelaran di DC Fashion Week Washington DC, Amerika Serikat pada bulan September lalu. Oh, Lampung, saya jadi ingat nih, kalau kamu ke Lampung, ke Bandar Lampung, itu memang selalu banyak banget dihiasi dengan tapis atau Bandar Lampung kota lapis, tapis. Tapis ya, jadi bentuk-bentuk yang seperti Betul, itu seperti ya. itu. Wow, dan itu berat banget loh. Kalau kita lihat tadi ya, itu kostumnya dari atas sampai bawah kan itu ada emas-emasnya, belum lagi bahannya ya kan, dan dia bisa memperagakannya dengan cantik. Jadi ya wajar lah kalau dia dapat itu ya, gelar itu ya, Best National Costume. Bangga sama Indonesia ya kan, luar biasa fashionnya. Nah,